Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga masih tetap semangat belajarnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah tentang menstruasi dan juga fertilisasi dan kehamilan. Selain itu, kita juga akan membahas proses dan siklus menstruasi lebih detail lagi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Siklus rata-rata haid terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh otak yang bernama hipotalamus, hipofisis, dan juga ovarium. 1. Fase menstruasi. Ovum tidak dapat dibuahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari dengan darah yang keluar sekitar 50-150 ml. 2. Ada fase praovulasi, disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus pada otak akan memacu polifase untuk mengeluarkan VHS atau follicle stimulasi hormon. FAS memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Di sini bisa kamu lihat kalau dinding di rahim atau endometrium sudah mulai menebal. 3. Ada fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dan hipofis menghambat FAS menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Pada fase inilah jika sel telur bertemu dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Fase ini juga disebut dengan fase masa subur seorang wanita. 4. Fase pasca ovulasi. Follicle of the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, hormon luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Terakhir, sekarang kita belajar tentang grafik cara membaca jumlah hormon. Seperti yang kamu pelajari tadi, di sini ada hormon FSH yang berwarna biru, estrogen berwarna kuning, kemudian LH berwarna merah, dan progesteron yang berwarna hitam. Kita mulai dari estrogen yang berwarna kuning. Estrogen ini dia akan memasuki masa puncaknya atau dia akan naik pada fase ovulasi. Sementara FSH dia ini ada di atasnya estrogen, dia juga akan memasuki masa puncaknya pada ovulasi. Ini sama juga dengan yang berwarna merah yaitu LH. Dia akan masuki masa puncaknya juga pada masa ovulasi. Sedangkan progesteron justru puncaknya pada fase praovulasi. Sedangkan gambar di bawahnya atau siklus endometrium itu adalah penebalan dinding rahim. Pada fase menstruasi 0-4 hari, maka endometrium akan mulai meluruh. Kemudian dia akan semakin lama semakin menipis. Pada hari ke-5 sampai ke-14 pada fase praovulasi, ini dia akan mulai stabil dan akan mulai naik lagi pada fase ovulasi. Saat fase ovulasi, hormon-hormon seperti estrogen, FSH, dan LH masuki masa puncaknya. Sedangkan pada hari ke-15 sampai 28 ini masuki fase pasca ovulasi. Hormon LH, estrogen, dan FSH akan mulai menurun. Dan di sini justru hormon progesteronnya mulai naik. Jika tidak terjadi pembuahan, fase ini akan kembali kepada fase menstruasi. Lanjut pada pembahasan fertilisasi dan kehamilan.